Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Gimana kabarnya? Kami harap kalian semua sehat selalu dan menonton video ini di rumah. Oke, kami dari kelompok 1 di sini akan mempresentasikan tentang pengakuan negara dan dilema pengakuan Taiwan. Sebelum itu, izinkan saya untuk mengenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Muhammad Sultan Rifki Al-Farizi, NIM 052. Yang kedua ada Putri Dewi Cecilia, NIM 058. Yang ketiga ada Nabil Muhammad Mashabi, NIM 102. Yang keempat ada Fajar Dunadi, NIM 108. Dan yang terakhir ada Yulia Setianingrum, NIM 116. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung kita masuk ke materi yang pertama, yaitu materi pengakuan negara. Bagian A, pengakuan negara. Masalah pengakuan negara dalam hukum internasional ini merupakan persoalan yang cukup rumit karena melibatkan dua aspek sekaligus, yaitu hukum dan politik. Menurut Hual Adolf dalam bukunya itu aspek-aspek negara dalam hukum internasional menyebutkan pengakuan adalah tindakan politis suatu negara untuk mengakui negara tersebut sebagai subjek hukum internasional dan mengakibatkan hukum tertentu. Adapun negara sebagai subjek hukum internasional di sini artinya negara tersebut telah berdaulat penuh dan juga tidak bergantung pada negara lain. Pun fungsi negara yaitu fungsi kebijaksanaan, artinya mengakui secara resmi keberadaan negara lain dan juga menyatakan siap akan konsekuensi hukum dalam masalah pengakuan tersebut. Bagian B, pengakuan hak dan kewajiban negara baru. Suatu negara tidak memiliki hak untuk diakui atau legal right to be recognized, dan tidak ada kewajiban hukum untuk mengakui suatu negara atau legal duty to recognize. Pengakuan adalah kebijaksanaan suatu negara ingin atau tidaknya mengakui suatu negara. Jika suatu negara ingin mengakui negara lain atau negara baru, biasanya akan dilakukan kebijakan individual tanpa memikirkan negara lain. Selanjutnya, pada slide kali ini saya akan membahas pengakuan dan akibat kebijakan politik. Pertama, saya akan membahas pengakuan. Pengakuan merupakan suatu kebijakan individual di mana negara-negara bebas mengakui negara lain, dan akibat dari pengakuan tersebut yaitu suatu negara yang mengatur dan diakui itu mempunyai nilai yang sederajat dan dapat melakukan hubungan antar negara. Deklaratory teori. Teori deklaratory adalah teori yang mengungkapkan bahwa pengakuan hanya berupa sebuah penerimaan berdasarkan fakta. Jadi, jika suatu entitas telah memenuhi keempat elemen untuk diakui sebagai sebuah negara, maka entitas tersebut dapat diakui sebagai sebuah negara. Dan mereka menganggap bahwa pengakuan hanyalah sebagai sebuah pernyataan formal atau formalitas, dan ada atau tidaknya pengakuan tidak berakibat apapun terhadap keberadaan suatu negara dalam subjek hukum internasional. Tentu saja, hal ini sangat berbanding terbalik dengan kelompok yang menganut teori konstitutif. Teori konstitutif adalah teori yang menganggap bahwa pengakuan bukanlah sebagai sebuah formalitas, melainkan hal tersebut adalah hal yang sangat penting. Dan ketika suatu entitas telah diakui secara formal, entitas tersebut baru dianggap sah sebagai sebuah negara jika negara lain pun mengakui keberadaannya. Bagian E, bentuk-bentuk pengakuan negara. Yang pertama yaitu pengakuan negara secara terang-terangan atau individual, yaitu melalui suatu pernyataan, suatu perjanjian internasional ataupun nota diplomatik oleh suatu negara yang mengakui negara tersebut secara legal. Yang kedua yaitu pengakuan secara diam-diam. Pengakuan secara diam-diam di sini yaitu dapat kita simpulkan melalui tindakan suatu negara terhadap negara yang baru tersebut, seperti perjanjian dagang antara Indonesia dan Taiwan. Yang ketiga, pengakuan secara kolektif, biasanya melalui sebuah institusi internasional yang dikumpulkan secara kolektif oleh anggota institusi internasional tersebut, seperti contohnya ketika PBB. Yang keempat yaitu pengakuan secara prematur, pengakuan pada suatu negara baru yang belum memenuhi kriteria dan juga biasanya terjadi pada negara-negara yang baru memisahkan diri. bagian F, non-recognition in international law, adalah kondisi di mana suatu negara tidak mengakui negara lain atau negara baru oleh beberapa negara sebagai alasan kebijakan luar negeri untuk menyatakan negara tersebut setuju atau tidak setuju terhadap pengakuan kepada negara lain atau negara baru. Pengakuan
pemerintah dan hubungannya dengan pengakuan negara-negara. Nah, pengakuan sendiri merupakan pernyataan dari suatu negara bahwa negara tersebut telah siap dan bersedia berhubungan dengan pemerintah yang baru, diakui sebagai organ yang bertindak untuk dan atas nama negara. Pengakuan negara secara bersamaan juga penting. Pengakuan terhadap negara tidak dapat ditarik kembali, sedangkan pengakuan pemerintah dapat ditarik kembali, dan ada beberapa akibat pengakuan terhadap pemerintahan baru, yaitu pertama, dapat mengadakan hubungan diplomatik dengan negara yang telah mengakui. Kedua, mampu menuntut negara lain di peradilan internasional dengan mengataskan nama negaranya sendiri. Dan yang terakhir, ada negara yang mengakui dapat melibatkan tanggung jawab. Terjadinya suatu pengakuan pemerintah. Bagaimana suatu pengakuan pemerintah dapat terjadi? Hal ini dipengaruhi oleh beberapa doktrin. Seperti yang pertama ada doktrin Tobar. Doktrin Tobar, ia mengemukakan bahwa suatu negara harus berusaha untuk tidak mengakui atau menolak pemerintahan asing apabila pemerintahan itu terbentuk dari kudeta militer ataupun pemberontakan. Dan yang kedua ada doktrin Stimson. Doktrin Stimson adalah doktrin yang mendukung doktrin Tobar, dan dia menyatakan bahwa ia menolak diakuinya sebuah pemerintahan jika pemerintahan tersebut terlahir sebagai akibat dari penggunaan kekerasan ataupun pelanggaran terhadap perjanjian yang ada. Yang ketiga adalah doktrin Estrada. Doktrin Estrada adalah doktrin yang sifatnya bertolak belakang dari kedua doktrin yang sebelumnya. Mereka menyatakan bahwa penolakan terhadap pengakuan pemerintahan tidak melulu tentang kedaulatan negara yang bertentangan, melainkan hal tersebut merupakan campur tangan terhadap persoalan dalam negeri suatu negara. Oke, materi yang selanjutnya adalah pengakuan secara de facto dan pengakuan secara de jure. Pengakuan secara de facto adalah pengakuan sementara terhadap entitas tertentu untuk menjalankan pemerintahan yang belum disahkan secara konstitusional, tetapi memiliki kekuasaan penuh terhadap wilayahnya. Pengakuan ini hanya mengakui sebatas kedudukan atas pemerintah baru, dan masih ada keraguan atas stabilitas, kelanjutan hidup, dan kapabilitas memenuhi kewajiban hukum internasional dari suatu negara. Yang kedua adalah pengakuan secara de jure. Pengakuan ini merupakan tindak lanjut dari pengakuan de facto. Pengakuan de jure ditandai dengan adanya tindakan-tindakan hukum tertentu seperti diplomasi atau perjanjian antara dua negara. Kemudian ada syarat tertentu agar negara mendapatkan pengakuan de jure. Ciri tersebut adalah efektivitas. Efektivitas merupakan kedaulatan penuh atas wilayahnya. Yang kedua adalah regularitas. Regularitas adalah pemerintahan yang sah telah disahkan oleh konstitusi. Yang terakhir adalah eksklusivitas. Eksklusivitas merupakan pemerintahan yang berlaku, merupakan pemerintahan tunggal dari negara tersebut. Yang selanjutnya yaitu sikap China terhadap Taiwan. Taiwan tidak diakui negara oleh China karena menganggapnya Taiwan itu masih dari sebagian provinsi yang ada di China. Selain itu juga, China bahkan menganggap bahwa Taiwan itu adalah provinsi pemberontak, sehingga Taiwan tidak diakui negara oleh China. Bahkan melalui keputusan pemerintahan Charter tahun 1979 yang menganggap bahwa hanya Beijing lah pemerintah yang benar-benar resmi dan legal satu-satunya. Dan oleh karena itu, Taiwan itu masuk ke dalam bagian dari China. Bagian selanjutnya, alasan China tidak ingin melepas Taiwan. Beberapa alasan diantaranya, yang pertama, Taiwan sebagai supply energi yang berasal dari hydropower yang untuk memenuhi kebutuhan nasional China. Oleh karena itu, jika China dengan begitu saja melepas Taiwan, maka China akan kehilangan sumber energi untuk memenuhi kebutuhan negaranya. Dan yang kedua, seperti yang kita tahu,
Taiwan berada di lokasi yang strategis. Oleh karena itu, Taiwan memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah dan sangat disayangkan oleh Cina jika Taiwan lepas begitu saja. Dan yang ketiga adalah Taiwan merupakan negara demokratis yang paling stabil, dan oleh karena itu banyak negara yang masih mempertahankan hubungan para diplomatik dengan Taiwan. Pada slide ini akan membahas tentang sikap Amerika terhadap Taiwan. Ada hubungan para diplomatik merupakan sebuah perjanjian terpisah yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Taipei, ibu kota Taiwan, bahwa Taiwan tidak diakui sebagai negara dalam kepribadian hukum internasional melalui Carter pada tahun 1979. Lalu Amerika resmi mengakhiri hubungan diplomatiknya dengan Taiwan, serta Amerika menarik semua personil militer dari pulau tersebut agar Taiwan tidak mengumumkan kemerdekaannya, dan mengakhiri perjanjian mutual defense pada tahun 1954. Lalu adanya status quo One China policy mengenai kemerdekaan Taiwan menimbulkan rasa khawatir pada Cina dan negara-negara lainnya. Hal ini membuat negara-negara lainnya melakukan penjagaan agar tidak terjadinya provokasi. Pengakuan untuk suatu negara memang tidak selalu mudah bagi negara-negara kecil seperti Taiwan karena mereka memerlukan usaha yang lebih besar untuk memerdekakan negaranya, seperti yang telah dilakukan Taiwan. Pertama, Taiwan telah mengusulkan solusi dua negara pada 1969, tetapi hal ini ditolak mentah-mentah oleh Beijing, dan Beijing memutuskan semua hubungan tidak resmi dengan Taipei. Dan yang kedua, Presiden Chen telah mengadakan referendum untuk mengajukan permohonan keanggotaan kepada PBB atas nama Taiwan. Yang ketiga, Taiwan telah berpartisipasi dalam ajang Olimpiade Internasional. Yang keempat, Taiwan telah mengeluarkan paspor pribadinya yang telah diakui secara internasional. Dan yang kelima, Taiwan menggunakan hubungan para diplomatik dengan negara-negara besar yang sudah mereka lakukan sebagai strategi utama dalam memerdekakan diri mereka. Oke, itu semua materi yang kami sampaikan. Kami harap materi yang kami sampaikan mudah untuk dipahami. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.